Shalom semuanya, hari ini juga mari kita mulai hari yang luar biasa ini dengan firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, banyak orang yang mengalami kesulitan. Dan di sana ada yang berputus asa, ada yang mati, ada yang kutuk, dan ada yang dikuatkan kembali oleh Tuhan. Di dalam hidup kita sehari-hari pun, banyak kali kita dapat mengalami kesulitan. Dan jika itu terlalu parah sampai kami tidak bisa menahan, kadang ada orang yang mengutuk Tuhan dan tidak mau percaya lagi. Saat saya membaca Alkitab, saya menemukan satu ayat firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang 30, ayat yang 6 sampai 8. Ini ceritanya saat Daud sama 600 orang dan keluarganya mereka tinggal di daerah Ziklag. Saat mereka tinggal di Ziklag, dan Daud sama 600 orang pergi ke luar untuk berperang melawan yang lain-lain. Setelah mereka balik ke Ziklag di mana mereka sedang tinggal, tiba-tiba Ziklag itu dipukul, kalah, dihabiskan semuanya, dan ibu-ibu, istri-istri, sama anak-anak semua ditawan dan tidak sama sekali ada yang tertinggal di sana. Dan kotanya terbakar habis. Sebab itu, 600 orang yang bersama dengan Daud dan Daud sendiri pun menangis parah sampai lelah, capek, tidak bisa menangis lagi. Pada saat itu, apa yang Daud melakukan itu memberikan banyak hal yang luar biasa kepada kita. Mari kita masing-masing mencari firman Tuhan di 1 Samuel pasal 30 ayat yang 6 ini berkata, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Nah, saat mereka semua mengalami kesulitan, penderitaan, memang sama. Para istri dan anak-anak Daud, dan juga dari 600 orang, istrinya sama anak-anaknya pun diambil semua. Dan di sana, awalnya memang mereka semua menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Tapi Daud akhir-akhirnya dia dikuatkan oleh Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya dengan berkata, "Bawalah efod itu kepadaku." Jadi saudara-saudara, apa itu efod? Efod ini adalah baju imam saat dia melayani dan berdoa, mempersembahkan sesuatu di dalam kemah suci. Maksudnya Daud suruh dia membawa efod itu, artinya dia ingin mengenakan bajunya dan ingin mencari kehendak Tuhan, ingin bertanya kepada Tuhan. Semua segala hal-hal yang tidak baik, tidak diinginkan, yang Daud mengalami, tapi dia tidak lagi berputus asa dan menyerahkan total di sana, akan tetapi di situ dia maju untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita akan mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan hidup kepada kita. Memang tidak sama sekali ada yang tidak mempunyai masalah di dalam diri hidupnya. Akan tetapi di sana ada yang menyerah, ada yang menguatkan diri dan berusaha dengan kekuatannya diri sendiri. Tapi banyak kali saat mereka menemukan pembatasan dari dirinya, mereka akan merasa kalah dan merasa gagal lagi. Dan pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, pada saat kita sudah mengalami putus asa, itulah saatnya sungguh kita bisa mencari Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan.
Memang setiap hari saat kita bangun, setiap kali makan, dan sebelum tidur, dan saat ibadah pun sering kita berdoa. Akan tetapi, kadang kita berdoa seperti yang kebiasaan, cuman omong apa yang terbiasa kepada mulut kita, bukan sesuai dengan sesungguhnya kehendak atau keinginan dan penderitaan dan pedih hati dari kita sendiri. Akan tetapi, seperti Daud, saat dia hilang istri-istrinya sama anak-anak semua, dan juga sangat terjepit karena banyak yang ada di situ ingin melempari kepada dia, doa saat itu bagaimana? Itulah doa sesungguhnya dia mencari Tuhan, karena dia tidak sama sekali mempunyai cara yang lain. Tidak, di mana dia menuju untuk mencari orangnya tidak tahu. Di mana apakah keluarganya, istrinya, anak-anaknya masih hidup, selamat, itu pun belum tentu. Bagaimana mereka dapat dikembalikan keluarganya, hartanya, tidak sama sekali bisa memastikan apa-apa. Hanya saja mereka dapat mencari Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan. Jadi bagi Daud, satu-satunya jalan keluar, satu-satunya yang memberikan hidup dan penghiburan dan harapan adalah Tuhan saja. Jadi itulah saatnya dia sungguh-sungguh mempunyai hati yang mengandal kepada Tuhan saja. Jadi saudara-saudara, dalam hidup kita semua pernah mengalami kesulitan. Di situ kadang kita menguatkan diri, kadang kita berusaha untuk melepaskan kesulitan-kesulitan sehari-hari. Tapi apakah hari ini bagaimana? Kita coba berpikir, mari kita mencari Tuhan. Ya Tuhan, walaupun aku melakukan sesuatu untuk mengeluarkan aku daripada penderitaan dan kesulitan ini, tapi jika ada masalah yang lain keluar, jika ada permasalahan yang lain muncul, bagaimana aku bisa tahan? Bagaimana aku dapat menyelesaikan soalnya? Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya dapat menolong. Engkaulah satu-satunya yang bisa menjaga. Jika kita menurunkan hati kita dan kembali mencari Tuhan seperti Daud melakukan, inilah saatnya kita sungguh-sungguh bisa menemukan kehendak Tuhan. Ayat 8 ini berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gelombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Langsung mereka bertanya kepada Tuhan. Dan Daud menerima janji firman Tuhan pada ayat yang 8. Jadi mereka pergi ke arah kemana? Timur, barat, tidak tahu. Cuma mereka dapat janji Tuhan, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Cuman mereka mengandal firman ini saja, janji ini saja, mereka jalan dan akhirnya menemukan semuanya dan menyelamatkan mereka. Jadi saudara-saudara, hari ini, jika kita mengalami kesulitan, jika kita mengalami penderitaan, jika kita mendatangkan permasalahan di dalam hidup kita seperti biasa usahakan mengatasi semuanya dengan diri sendiri. Akan tetapi, bagaimana? Hari ini, mari kita menurunkan diri hati kita dan mencari Tuhan. Mari hari ini berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan carilah kehendak Tuhan dan firman Tuhan dalam doa dan dalam mencari firman Tuhan di dalam kitab suci. Dan mari kita mempunyai kepastian berdasarkan iman dan firman Tuhan kepada kita. Jika kita mengalami bagaimana Tuhan menolong sesuai dengan janji yang Ia berikan kepada kita, tidak ada yang dapat membandingkan daripadanya. Itulah akan menjadi cara hidup sebagai orang Kristen yang sejati, dan itulah yang membuat kita sangat berbahagia di dalam Tuhan. Jadi hari ini, daripada kita yang berusaha semuanya,
Mari kita mencari Tuhan, dan olehnya kita dapat diselamatkan dari semua segala masalahnya, dan olehnya kita dapat dihiburkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.